Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirul Wasiah SPD. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG, guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor induk mahasiswa 2414460500. Saat ini saya akan melakukan tes uji kinerja yang akan saya laksanakan di SD Negeri 1 Purwajaya. Tepatnya di kelas 5 pada mata pelajaran IPAS, materi sifat-sifat cahaya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Yang pertama, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa bersama-sama dulu dan akan dipimpin oleh teman kita, Mas Reja Habibi. Silakan maju ke depan, Reja. Ingat, Doa mulai. terima kasih Mas Reja. Silakan kembali ke tempat. Untuk selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Untuk hari ini, adakah yang tidak masuk? Ya. Siapa yang nggak masuk? Alvaro hari ini nggak masuk. Kenapa? Ada yang tahu? Sakit ya? Good morning my student, how are you? Good morning my student, how are you? Good morning my student. Good morning my student, how are you? I'm fine. I'm fine. Good morning my student. I'm good. Oke, semuanya hebat. Lanjut. Oke, siap semua? Ibu akan bertanya. Coba semuanya pejamkan mata. Oke, masih dipejamkan ya, jangan dibuka dulu. Bisakah kalian melihat benda-benda yang ada di sekitar kalian? Tidak bisa. Kenapa ya? Karena cahaya tidak memantul. Karena cahaya tidak memantul. Apalagi? Karena tidak ada
Yakin sifat-sifat cahaya? Oke, sifat-sifat cahaya. Cahaya itu sangat penting bagi kehidupan kita, ya. Oleh karena itu wajib kita syukuri. Syukur itu tidak hanya dengan mengucap alhamdulillah, tapi harus kita ungkapkan dengan perbuatan. Ya, mempelajari sifat-sifat cahaya juga termasuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan kalian lihat untuk tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, yang pertama, Rahma baca yang keras, Rahma. Peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Selanjutnya, Wafik. Peserta didik dapat membuktikan sifat-sifat cahaya dengan percobaan sederhana mengenai sifat-sifat cahaya. Ya, menarik ya tujuan yang kedua. Berarti hari ini kita mau melakukan percobaan. Selanjutnya yang terakhir, Reja. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. Oke, itulah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Oke, ada pertanyaan tuh. Ada yang bisa jawab nggak? Coba jawab secara spontan. Apa itu cahaya? Lampu. Apalagi? Matahari. Obor. Api. Lampu dan lain sebagainya. Apakah di rumah kalian ada cahaya? Ya. Oke. Benda apa saja yang menghasilkan cahaya? Baru akan kita pelajari hari ini. Ya, mungkin ada beberapa yang kalian tahu tapi belum semua karena belum pernah belajar. Yang terakhir, dan seberapa penting cahaya dalam kehidupan kita? Penting. Penting banget. Apa sekedar penting? Penting. Ya, penting banget. Kalau ada cahaya, ternyata nggak hanya cahaya yang penting anak-anak. Mata kita juga penting. Oke, kita lihat videonya biar kalian tahu apa manfaat cahaya yang sesungguhnya. Siap? Manusia juga menggunakan cahaya. Yuk pelajari tentang cahaya. Kita semua tahu ada cahaya matahari, cahaya api, cahaya lampu. Mungkin kamu juga pernah tahu kalau beberapa hewan, terutama yang hidup di laut darat, bisa menghasilkan cahaya alami dari tubuhnya. Tapi tahu nggak kalau manusia sebenarnya memancarkan cahaya juga loh? Wah, apakah berarti seperti sumber api di film Avatar? Nah, kalau penasaran, simak dulu nih videonya tentang cahaya. Nanti kakak ceritakan deh tentang manusia bercahaya. Yuk, Nah, dari video tersebut ada pertanyaan nih untuk kalian. Oke, bisa kelihatan? Oke, terlihat ya? Oke. Dapatkah kalian mengidentifikasi penggunaan cahaya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Cahaya apa? Bisa ya. Selanjutnya, mengapa jika mata kita ditutup kita tidak bisa melihat? Tidak ada cahaya. Bagus sekali. Mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Karena ada pantulan cahaya. Ternyata siswa kelas 5B hebat-hebat. Selanjutnya, apa yang dapat kamu simpulkan? Iya, dari video yang sudah kita lihat, kita harus bersyukur. Dengan adanya cahaya, dengan adanya mata kita yang sehat. Caranya gimana cara bersyukur menjaga mata kita? Berjemur. Lanjut. Makan wortel dan bayam. Kemudian boleh lihat gawai HP lama-lama. Boleh kita baca buku dengan terlalu dekat. Boleh kita membaca
Ya, oke. Kunang-kunang termasuk sumber cahaya bukan? Kunang-kunang termasuk sumber cahaya apa bukan? Ada yang bisa jawab? Sumber cahaya. Iya, sumber cahaya. Jawaban yang lain? Sumber apa bukan? Sumber cahaya. Iya, setuju ya dengan jawaban Risa. Pada ternyata kunang-kunang itu termasuk sumber cahaya alami. Dari apa? Dari hewan. Hewan punya sumber cahaya. Manusia pun tadi di video ada sumber cahayanya ya. Ya. Tapi kecil, tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Oke. Kita akan melaksanakan apa tadi? Iya, percobaan sederhana yang membuktikan bahwa sifat cahaya itu dapat dibiasakan, dipantulkan. Ada berapa tadi? Ada 6. Oke, di sini hanya ada 5 yang akan kita praktekkan. Gak apa-apa ya. Oke, sebelum kita melakukan percobaan, silakan kalian lihat video. Oke, video terus ya, nggak apa-apa. Oh ya, sebelum Ibu ini, kalian tadi sudah Ibu bagikan dengan LKPD kelompok ya. Oke, siap dengan kelompoknya masing-masing. Silakan diamati baik-baik. Kamu mendapatkan percobaan yang mana? Sifat cahaya yang mana ya? Silakan diperhatikan baik-baik. Siap.
Sudah bisa ya? Sudah bisa membayangkan apa yang akan kamu lakukan pada hari ini. Oke, setiap kelompok sudah mendapatkan jatahnya masing-masing. Nah, untuk per kelompoknya itu harus diingat punya tugas masing-masing. Walaupun satu kelompok nggak yang kerja hanya satu orang saja, tapi berbagi tugas. Ada yang sebagai notulen itu tugasnya apa ya? Mencatat hasil. Ada yang sebagai narasumber nanti ketika mempresentasikan ya. Oke, ada yang nanti jadi moderator. Jadi udah siap semua ya? Oke. Ingat harus hati-hati melakukan uji cobanya. Untuk percobaannya harus dilakukan dengan teliti dan membaca RKPD-nya ya. Lembar kerjanya harus dibaca dengan teliti. Oke, sudah siap semuanya dengan bahan-bahan dan alatnya? Iya, silakan dimulai dari sekarang. Bisa? Tembus kan? Enggak. Jadi bisa disimpulkan cahaya itu apa? Hanya dapat menembus benda. Nih, yang terakhir. Kelompok berapa ini ya? Semangat. Iya. Coba ibu angkat. Coba saya lihat. Seperti yang ini menandakan bahwa sifat cahaya bisa dibiaskan. Ada yang tahu dibiaskan itu apa? Oke. Jadi kamu sudah bisa menyimpulkan hasil percobaanmu. Ya, silakan ditulis di LKPD di lembar kerja kelompokmu masing-masing. Iya. Silakan ditulis dengan rapi supaya nanti ketika presentasi lebih mudah menyampaikan kepada kawan-kawanmu semua. Dengan presentasi dari percobaan yang pertama dari kelompok mana tuh? Kelompok kedua. Percobaan pertama yaitu sifat cahaya apa? Iya, silakan maju ke depan. Yuk, semangat. Assalamualaikum
untuk hari ini. Nah, untuk hari ini Ibu ada sesuatu untuk kalian. Coba apa ya kira-kira ya? Ibu punya happy note. Ini happy note. Ini nanti akan kalian gunakan untuk mencatat pelajaran kita yang ada di hari ini, ya. Supaya catatan menarik, Ibu berikan seperti ini. Nanti ini diisi dengan sifat cahaya yang atas ya. Sifat cahaya apa saja? Kemudian yang selanjutnya kamu bisa mengisi di sini. Kalau di sini misalkan cahaya dapat dibiaskan, di sini contohnya. Contohnya apa kalau cahaya bisa dibiaskan? Pensil dimasukkan ke dalam air terlihat seperti apa. Nah, setelah itu kalian gunting. Bawa gunting semua? Oke, kalau sudah digunting, nanti Ibu akan kasih anak-anak lagi. Tulis ya. Sudah? Luar biasa, ya. Untuk penutup, sebelum penutup, kita akan menyanyikan lagu. Ada enam macam sifatnya cahaya, satu merambat lurus, dua dipantulkan, tiga bisa tembus benda-benda yang bening, empat dihiaskan, lima diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada Pencipta, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Semua ya. Itulah pelajaran kita hari ini. Gimana, asik nggak tadi belajar? Semangat? Baik. Untuk tes formatifnya Ibu sudah sediakan 5 soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Hanya pilihan ganda, enggak lama. Ini. Yuk. Tes formatif ini gunanya untuk apa anak-anak? Untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian tentang pelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Dikerjakan sesuai dengan kemampuannya, insya Allah semuanya bisa. Kalau tadi memperhatikan. Oke, jangan lupa ditulis nama. Sudah tahu semua? Oke. Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang karena hanya 5 soal. Yuk. Oke. Ada yang sudah selesai? Sudah? Oke. Sudah? Akbar ini ya kayaknya nggak bisa. Wah, sudah selesai. Bisa kasih Ibu? Akbar? Satu lagi. Oh, satu lagi. Oh, Aska sudah. Oke, yuk yang lain. Sudah, Bu. Yuk. Ternyata mahir. Untuk hasilnya akan Ibu
Bangunnya ke atas. Yuk. Ini masih banyak yang belum. Udah? Udah? Tinggal 2 anak lagi yang belum? Udah? Kumpul semua. Untuk selanjutnya, lagi tadi sudah ya. Evaluasi sudah. Nanti ini akan dibagikan di pertemuan yang akan datang. Dan untuk besok pertemuan yang akan datang, Ibu ada PR untuk kalian. Silakan tonton video bagaimana pelangi itu bisa terjadi. Oke? Kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dulu. Dipimpin oleh Mas Reza lagi.